Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to my YouTube channel di Toro3 Channel. Langsung aja subscribe channel ini supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi setiap kali saya mengupload video-video terbaru saya yang membahas tentang Pi Network dan cryptocurrency yang lainnya. Tentunya peluang bisnis juga ada di channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita bahas terkait dengan Pi Network terbaru hari ini. Saya ingin menjelaskan, meluruskan teman-teman dan memberitahu sekaligus berbagi informasi pengetahuan seputar cryptocurrency, khususnya Pi Network yang banyak YouTuber juga belum paham apa itu Pi Network dan juga membahas tentang kestabilan harga. Di video kali ini saya akan bahas tentang bagaimana kripto bisa stabil harganya dan apakah kripto Pi Network akan stabil harganya. Ini yang kita harapkan. Banyak YouTuber juga bilang stablecoin Pi Network itu akan stabil harganya. Wah, tanpa tahu dasar keilmuan kripto itu bagaimana biar supaya stabil. Oke, langsung saja kita bahas tanpa basa-basi malah jadi busuk seperti di channel sebelah. Mohon maaf, saya bukan menyinggung nama channelnya ya, pokoknya ada. Itu selalu mengatakan Pi Network menjadi alat bayar, Pi Network harganya stabil, tapi nggak tahu bagaimana dasarnya kripto itu bisa stabil atau Pi Network itu bisa stabil. Dan di video kali ini saya akan bahas, dan itu juga banyak itu juga ada juga salah satu pemimpin juga yang mengatakan bahwa Pi Network akan menjadi stablecoin. Oke, langsung aja. Apa itu stablecoin? Dan di video kali ini saya akan bahas dalam sesi kali ini. Stay tune di sini, jangan di skip-skip. Oke, langsung saja ya. Stablecoin apa sih? Stablecoin itu adalah salah satu jenis aset kripto yang punya nilai tetap antar waktu. Oke? Dengan kata lain, karakteristik tersebut berbeda dengan aset kripto lainnya yang punya nilai fluktuatif. Artinya, stablecoin itu memang beda dengan kripto yang lainnya. Oke? Maka kalau Pi Network ingin beda dengan kripto yang lainnya, salah satunya harus menjadi stablecoin. Oke? Tapi jangan asal ngomong Pi Network harus jadi stablecoin. Pi Network akan menjadi stablecoin tanpa mengerti dasar-dasar dan juga jenis-jenis stablecoin itu sendiri. Maka di video kali ini saya akan bedah. Oke, langsung simak saja, jangan di skip-skip videonya. Makanya jangan di skip-skip supaya teman-teman juga paham. Oke, langsung saja di sini saya akan coba jelaskan bahwa hal ini bisa terjadi ya lantaran nilai stablecoin itu selalu ditautkan dengan nilai aset lain seperti mata uang fiat, portofolio mata uang, atau basket of currencies atau komoditas. Nah, di samping itu kehadiran stablecoin juga dijaminkan oleh sebuah aset dasar atau underlying aset agar nilainya bisa stabil. Jadi kalau Pi Network ingin stabil nilainya harus ada underlyingnya jelas. Oke, sebagai contoh begini, stablecoin seperti yang sudah kita kenal selama ini adalah Tether atau USDT. Nah, USDT ini disokong oleh nilai dolar Amerika Serikat dengan perbandingan 1:1. Artinya apa? Artinya nilai 1 USDT itu harus setara dengan US dollar Amerika Serikat, apapun kondisi dan waktunya. Artinya nilainya tuh sama dengan 1 dolar uang fiat. Nah, kayak gitu teman-teman. Perbandingan itu juga mengindikasikan bahwa perusahaan penerbitnya si Tether harus menjaminkan setiap satu keping USDT di dalam sirkulasinya menggunakan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1 dolar juga. Nah, saat ini kancah kripto memiliki 200 jenis stablecoin. Masing-masing koin tersebut bersifat fleksibel, oke? Layaknya aset digital biasa namun punya tingkat kestabilan harga layaknya mata uang fiat. Sampai sini jelas ya. Kemudian sekarang kita bahas tipe-tipe stablecoin. Jadi jangan berasumsi bahwa Pi Network nanti bisa jadi stablecoin. Itu harapannya sih oke-oke saja. Ya, kalau memang Pi Network berbeda dengan kripto yang lainnya ya syaratnya harus menjadi stablecoin. Oke? Maka kita harus pahami dulu jenis-jenis stablecoin itu bagaimana. Dan di video kali ini kita akan bahas tuntas. Oke? Langsung saja kita bahas. Saya semangat bener ya untuk bahas ini. Supaya teman-teman juga cerdas gitu ya. Oke. Jadi teman-teman tambah cerdas ya, tambah cerdas. Bukan berarti kemarin nggak cerdas, sekarang biar tambah cerdas, oke? Biar fair kita. Nah, terdapat 4 jenis stablecoin yang hilir mudik di jagat kripto yang dibagi berdasarkan jenis aset yang dijaminkan, yakni berdasarkan mata uang fiat,
atau fiat collateralized stablecoin. Kemudian berdasarkan nilai komoditas commodity collateralized stablecoin berdasarkan aset kripto lain dan berdasarkan algoritma. Lantas bagaimana penjelasan masing-masing jenis stablecoin tersebut? Oke, yang pertama yaitu fiat atau collateralized stablecoin. Nah, jenis stablecoin ini itu menggunakan cadangan mata uang fiat atau aset setara kas gitulah untuk mempertahankan nilainya. Hanya saja stablecoin tersebut memiliki sifat sentralisasi lantaran koin-koin ini diterbitkan dan dikelola oleh sebuah organisasi, guys. Seperti perusahaan, bank, dan bahkan pemerintahan. Nah, biasanya penerbit stablecoin itu menjamin cadangan dolar Amerika Serikat miliknya demi menjaga kestabilan nilai stablecoin saat ini. Posisi cadangan mata uang fiat yang dimiliki lembaga penerbit stablecoin wajib menjalani proses audit oleh kantor akuntan publik atau KAP, independen agar tercipta sistem tata kelola yang baik dan melindungi pemiliknya dari risiko finansial. Dan yang kedua yaitu adalah komoditi. Nah, nilai stablecoin terkadang tidak harus ditautkan dengan mata uang fiat semata, sebab faktanya terdapat beberapa stablecoin yang mendasarkan nilainya dengan komoditas, misalnya Tether, Gold, dan Pex Gold yang menggunakan emas dan indeks emas sebagai underlying asetnya. Pertanyaannya, Pi Network underlyingnya apa? Ada yang tahu? Silahkan komen di bawah. Apakah underlyingnya komunitas atau yaitu ekosistem? Kalau itu memang iya, apakah itu termasuk underlying? Kemudian berbeda dengan stablecoin berbasis mata uang fiat. Stablecoin tipe ini memungkinkan penggunanya untuk menukar keping-keping koin tersebut dengan emas atau komoditas lainnya. Jadi underlying stablecoin itu banyak ragamnya, mulai dari uang fiat, emas, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ini jenis kripto sebagai yaitu stablecoin. Yang ketiga jenisnya harus kripto. Nah, itu dia, harus kripto. Nggak boleh enggak gitu ya. Maka sifatnya harus kripto. Maka Pi Network jika ingin stabil harganya, dia dikategorikan sebagai kripto. Nah, sedangkan di Indonesia kripto itu diakui hanya sebagai aset, nggak bisa buat alat bayar. Solusinya listing di exchange, kita beli pakai rupiah. Kita mau beli mobil, rumah, apapun, ya kita cash out dulu di exchange yang melisting Pi Network. Sampai sini paham nggak? Kalau nggak paham, kebangetan bener. Kemudian stablecoin jenis ini menggunakan penjaminan aset berupa aset kripto lainnya agar nilainya tetap ajak. Namun mengingat nilai aset kripto yang lebih bergejolak dibanding mata uang fiat, maka stablecoin ini biasanya punya nilai cadangan yang lebih besar atau over collateralized dibanding nilai stablecoin sesungguhnya, kayak gitu. Nah, hal ini dimaksudkan agar nilai stablecoin bisa tetap stabil di tengah kondisi pasar kripto yang bergejolak. Sebagai contoh, misalkan stablecoin yaitu DAI. Ada kan di market itu coin DAI. Kemudian milik ini DAI ini kalau nggak salah milik MakerDAO. Berdasarkan nilainya pada dolar Amerika Serikat dengan rasio penjaminan 150%. Dengan kata lain, satu DAI yang berada di pasar disokong oleh ETH atau aset kripto lainnya dengan nilai 1,5 kali lipat lebih besar dibanding nilai satu keping DAI. Fakta menariknya, stablecoin jenis ini masih terbilang anak bawang di kancah kripto. Selain itu, penerbitannya tidak didukung oleh satu lembaga tertentu, namun dikelola oleh konsensus antar pengguna yang berpartisipasi di jaringan stablecoin tersebut. Ini sama kayak Pi Network nih, ya. Yang keempat, algoritmic stablecoin. Terakhir teman-teman, terdapat pula stablecoin yang mempertahankan kestabilan nilainya menggunakan sistem manipulasi supply berbasiskan algoritma. Bahasa sederhananya begini, jumlah supply stablecoin jenis ini bisa dimanipulasi.
secara otomatis ya menggunakan teknologi smart contract tergantung kondisi pasar saat itu. Konsep stablecoin berbasis algoritma memang terbilang membingungkan secara kasat mata. Namun sobat teman-teman bisa menyimak ilustrasi sederhana berikut demi memahami stablecoin jenis ini. Anggap saja nilai stablecoin ya, sebuah stablecoin itu berbasis algoritma tengah anjlok. Menyadari hal itu, teknologi smart contract milik stablecoin tersebut akan mengurangi jumlah koin beredar untuk menciptakan kelangkaan pasokan. Dan sesuai hukum ekonomi, menipisnya pasokan tertentu atau pasokan tentu akan kembali menggerak harga koin tersebut. Oke, sedangkan P-Network itu pasokannya, supply-nya 100 miliar guys. Bayangin, dengan supply segitu mau harga mahal gitu. Oke, sampai sini paham? Kemudian mekanisme itu terbilang masih baru dan belum terbukti mampu menjaga nilai stablecoin secara sinambung. Apalagi nilai stablecoin tersebut tidak disokong oleh cadangan aset tertentu sehingga risikonya pun terbilang tinggi. Contoh kasus yang menggambarkan tingginya risiko stablecoin berbasis algoritma terjadi pada Mei 2022, di mana nilai stablecoin milik jaringan Terra atau Terra USD atau USDT atau UST ya, bukan USD tapi UST, oke? Nah, ambles itu lebih dari 60% gara-gara nilai aset kripto yang menjadi underlying asetnya Terra atau Luna ya, terjun bebas lebih dari 80%. Ngeri nggak? Mengapa stablecoin penting? Ini kita bahas tentang stablecoin itu penting, bagaimana sih kok bisa penting? Mengapa stablecoin itu penting? Karakteristik tentunya ya, stablecoin yang berbeda dibanding aset kripto lainnya memang terdengar menarik. Namun pertanyaannya, kenapa sih komunitas kripto butuh koleksi koin saat ini? Oke, jawabannya cukup simpel. Stablecoin ternyata menyimpan daya guna tinggi karena ia punya nilai yang ajek namun masih menyimpan fungsi-fungsi utama teknologi blockchain. Oke. Selanjutnya, lantas seperti apa kegunaan stablecoin itu? Nah, yang pertama adalah keuangan terdesentralisasi atau decentralized finance ya. Nah, stablecoin ini adalah unsur krusial dalam kancah keuangan terdesentralisasi atau decentralized finance atau DeFi. Pasalnya pengguna DeFi membutuhkan stablecoin sebagai alat tukar yang tahan gejolak untuk bertransaksi satu sama lain, misalnya pinjam-pinjaman, meminjam dan menyediakan likuiditas. Oke. Kemudian kegiatan pinjam meminjam kripto. Dalam kegiatan pinjam meminjam aset kripto, kreditur bisa meminjamkan stablecoin miliknya untuk mendulang pendapatan bunga layaknya kegiatan menabung di bank konvensional. Sebagai contoh, pengguna platform A ya bisa menabung stablecoin seperti USDT, USDC dan DAI. Dan bisa meraih pendapatan bunga antara 1% hingga 20% tergantung jenis koinnya. Nantinya dana tabungan tersebut bisa disalurkan dalam bentuk pinjaman kepada debitur yang membutuhkan ya. Kemudian di sisi lain debitur bisa menggunakan stablecoin sebagai jaminan kredit terdesentralisasi ketika meminjam aset kripto tertentu seperti ETH dan stablecoin lainnya. Penyediaan likuiditas. Nah, ini penting. Kalau pingin koinnya sebagai stablecoin supaya nilainya tidak naik turun, artinya ajek atau stabil ya, maka harus ada penyediaan likuiditas. Nah, likuiditas ini apa sih? Likuiditas ini adalah modal ya, berkaitan dengan modal. Penyedia likuiditas bisa menyediakan stablecoin ke kolam likuiditas atau liquidity pool ya, yang dimiliki platform exchange terdesentralisasi. Sebagai contoh, misalkan pengguna yang memasuk ke kolam likuiditas di platform saya contohkan saja sebut yaitu Uniswap misalkan. Nah, ini bisa mendulang pendapatan dalam bentuk sebagian kecil biaya trading jika terdapat seseorang yang melakukan trading atas stablecoin tersebut. Sekarang manfaat stablecoin. Manfaatnya apa itu? Yaitu adalah memberikan manfaat bagi komunitas kripto. Yang pertama, tempat bernaung bagi investor dari gejolak aset kripto. Kenapa? Nah, ciri khas nilai stablecoin yang tetap itu membuat banyak pelaku pasar menjadikannya sebagai aset aman
atau safe haven dan pelindung kekayaan kala kondisi pasar kripto mengalami gejolak. Yang kedua, mengurangi biaya trading ya. Trading itu jual beli, guys. Oke. Nah, trading kripto kerap menggunakan stablecoin ketika membeli atau menjual aset kripto lainnya. Pasalnya, beberapa platform exchange tidak membebankan biaya ketika mereka ingin mengonversi stablecoin ke aset kripto lainnya. Begitupun sebaliknya. Misalkan Pi Network itu di listing di exchange, kemudian kita tradingkan ke stablecoin USD atau USDT. Nanti kita bisa cash out ke rupiah, kurang lebih gitu. Tergantung exchange-nya. Kalau di exchange Pintu, ketika kita tradingkan maka sesuai exchange-nya, karena exchange lokal Indonesia, maka dia menjadi stablecoin-nya rupiah gitu, guys, bukan USDT. Ya, walaupun ada USDT-nya, tapi ketika kita jual dia akan berbentuk rupiah langsung. Kayak gitu. Kalau di exchange Binance, ketika kita jual dia berbentuk stablecoin yaitu USD ya. USD-nya itu adalah dari jaringannya Binance kayak gitu. Sesuai dengan exchange-nya masing-masing dan tempat tinggal dari si exchange itu ya, tempat tinggal negaranya. Kemudian di samping itu, trader juga bisa membeli stablecoin untuk menyimpan dananya di ekosistem kripto dengan lebih mudah tentunya. Implikasinya, mereka pun bakal lebih gampang kan untuk melakukan limit order dan metode trading. Kalau kalian nggak ngerti limit order, kalian harus pahami dulu tentang exchange-nya. Limit order itu kita ingin misalkan menjual atau membeli pas harganya yang kita tentukan itu. Itu, guys ya. Kita ketika menyentuh harga itu, kita misalkan ingin beli, kita nanti ketika di harga itu, dia otomatis akan membeli. Kalau kita ingin menjual pas di harga yang kita inginkan, maka dia akan menjual secara otomatis, dan setiap exchange itu ada yang namanya limit order. Kayak gitu, guys. Oke. Kemudian yang ketiga, manfaat dari stablecoin ini adalah transaksi cepat dan tanpa batas. Menyarankan bisa mengirim stablecoin melalui teknologi blockchain dan tanpa melintasi bank atau lembaga perantara keuangan lainnya. Nah, hal tersebut tentu akan membuat biaya transaksi lintas batas menjadi lebih cepat dan efisien. Yang keempat, manfaat stablecoin itu adalah transparan, keterbukaan, ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Transaksi stablecoin berjalan di atas blockchain publik, artinya semua orang yang terlibat di dalamnya bisa mengawasi dan melihat seluruh transaksi yang ada di dalamnya. Keunggulan ini tidak didapat di jasa keuangan konvensional, di mana data terkait arus keluar masuk dana yang masuk ke lembaga tersebut tersimpan di catatan yang hanya bisa diakses oleh beberapa pihak. Yang kelima, manfaatnya adalah stablecoin ini siap diadopsi bank sentral global. Nah, maka kalau Pi Network ingin menjadi mata uang global, maka dia harus menjadi stablecoin. Oke? Makanya kita harus pahami dulu stablecoin itu apa. Maka di sini saya jelaskan, oke? Jangan asal bikin konten Pi Network akan nilainya stabil. Wah. Tahu nggak underlyingnya apa? Coba komen di bawah ya. Kemudian ternyata beberapa bank sentral dunia tengah melirik mekanisme stablecoin untuk menciptakan. Jadi kalau Pi Network ini menjadi stablecoin, underlyingnya harus jelas. Dia menggunakan backingannya tuh dolar Amerika atau menggunakan emas atau pakai apa. Nah, artinya likuiditasnya tuh jelas. Patokannya dia tuh jelas. Oke? Nah, di sini ternyata beberapa bank sentral dunia tengah melirik mekanisme stablecoin untuk menciptakan versi digital dari mata uang setiap negara masing-masing ya, atau kerap disebut dengan Central Bank Digital Currencies atau CBDC. Di Indonesia sudah diciptakan proyek Garuda Digital, yaitu rupiah digital. Itu adalah CBDC. Jadi nggak ada kaitannya dengan Pi Network. Oke? Tetap di Indonesia itu tetap harus rupiah digital pembayaran yang sah, bukan Pi Network. Oke? Maka kalau solusi terbaik, Pi Network harus menjadi stablecoin. Kalau memang harus jadi stablecoin, underlyingnya harus jelas dan patokannya apa? $1, pakai dolar atau pakai emas. Nah, itu dia. Jadi jangan berharap terlalu tinggi harganya. Sedangkan Nicholas sendiri nggak tahu tuh ditanya berapa harganya. Ya, dia sendiri yang menciptakan nggak tahu harganya. Hanya pioner yang menggebu-gebu ingin harganya tinggi. Oke. Sekarang kita bahas tentang resiko tentang stablecoin. Resikonya juga ada, guys. Ya, sama seperti aset lainnya, stablecoin juga memiliki resikonya tersendiri ya.
seperti tercantum di bawah ini. Yang pertama, risikonya adalah tidak bersifat desentralisasi. Meski sifat ini ya asli kripto adalah desentralisasi, stablecoin ternyata tidak memiliki karakteristik seperti demikian. Kenapa? Pasalnya underlying aset atas sebuah stablecoin tentu perlu disimpan dan dijamin oleh sebuah lembaga tertentu. Tuh, ya. Hanya saja hal ini menimbulkan masalah baru, yakni hanya satu lembaga saja yang berhak mengelola dan memiliki mayoritas stablecoin. Aspek tersebut tentu saja menyalahi prinsip terdesentralisasi atau desentralisasi yang jadi semangat dasar aset kripto. Itu dia kelemahannya, dia tetap harus diawasi oleh pihak-pihak tertentu. Oke. Kemudian kurangnya transparansi soal penjaminan aset stablecoin, ini kelemahannya juga. Karena sifat stablecoin yang tersentralisasi, komunitas kripto jadi tak bisa mengawasi kondisi aktual penjaminan aset atas satu stablecoin tertentu. Sebagai contoh, Tether atau USDT ya, sempat menghadapi tuntutan hukum lantaran nilai stablecoinnya miliknya USDT dituduh tidak sokong oleh dolar Amerika Serikat dengan rasio penjaminan 1:1. Selain itu munculnya stablecoin jenis baru seperti stablecoin berbasis algoritma plus kasus yang menimpa UST dan LUNS ya seperti yang telah dijelaskan tadi juga membuat komunitas kripto mempertanyakan aspek penjaminan stablecoin. Yang ketiga, resikonya adalah minim regulasi. Regulasi atau perizinan dari sebuah negara tersebut. Meski banyak bank sentral yang berencana mengadopsi mekanisme stablecoin dalam CBDC, kehadiran aset kripto satu ini sejatinya tak lepas dari kritik regulator. Tetap nanti ada kritik dari regulator kalau P-Network menjadi stablecoin, ya enggak? Kebanyakan mereka mempertanyakan aspek keamanan stablecoin di tengah pesatnya adopsi koin ini di sistem keuangan secara umum. Musabahnya atau musababnya, apalagi kalau bukan minimnya regulasi yang mengatur penggunaan dan tata kelola stablecoin. Nah, karena masih dihujani kritik, stablecoin dianggap masih jauh dari adopsi di dunia nyata. Sampai sini jelas ya? Nah, seperti yang dijelaskan tadi, terdapat lebih dari 200 stablecoin ya yang warawiri di kancah kripto, namun beberapa di antaranya punya popularitas tinggi dan memiliki kapitalisasi pasar yang besar. Dan yang pertama adalah USDT ya. Ini dari jaringan Tron. Ini USDT ini rilisnya itu tahun 2014, guys. Perusahaan penerbitnya itu adalah Tether Limited atau British Virgin Islands. Kemudian blockchainnya itu adalah Omni, ada Ethereum, ada Tron, ada EOS, ada Liquid ya. Nah, kayak gitu. Situs resminya itu adalah Tether. Nah, Tether ini adalah stablecoin paling kondang, guys. Nilai kapitalisasi pasarnya yang besar plus usianya yang cukup tua membuat komunitas kripto menganggapnya sebagai stablecoin yang paling dipercaya di pasar kripto. Oke. Nah, selanjutnya awalnya itu stablecoin dari USDT ini disokong oleh dolar Amerika Serikat sebesar $1. Namun belakangan perseorangan mengatakan telah menambah aset lain sebagai underlying aset seperti terlihat di tabel ini. Nah, itu dia. Selanjutnya Binance atau BUSD yang biasa kita sebut BUSD ini adalah stablecoin juga dari produknya Binance ya. Nah, ini dirilis tuh tahun 2019 dan penerbitnya yaitu Binance dan Paxos. Oke. Blockchainnya adalah BNB. Kemudian situs resminya itu BUSD. Binance ini adalah stablecoin berbasis dolar Amerika Serikat dengan rasio penjaminan 1:1. Koin ini diterbitkan oleh platform exchange kripto ngetop Binance yang bekerja sama dengan perusahaan teknologi finansial Paxos ya. Kemudian ada juga stablecoin yaitu USDC atau Coinbase ya, dari stablecoin Coinbase ini yaitu Circle kalau nggak salah ya. Nah, ini dia ya. Selanjutnya saya nggak sebut juga Circle ini, kalau nggak salah dia itu dirilis tahun 2018, tepatnya di bulan Oktober ya. Perusahaan penerbitnya itu adalah Coinbase dan Circle. Blockchainnya ini jaringannya dari Ethereum ada, Solana ada,
kemudian Avalanche juga ada, Tron juga ada, Algorand juga ada, Stellar, kemudian Flow dan Hedera. Itu blockchainnya atau jaringannya ya. Kemudian ada DAI. Ini stablecoin juga, namanya DAI ya. DAI ini itu dirilis yaitu Desember 2017. Perusahaan penerbitnya itu Maker Ecosystem Grow Holdings. Kemudian blockchainnya itu hanya di satu jaringan yaitu Ethereum. Kemudian situs resminya adalah MakerDAO. DAI adalah stablecoin berkategori crypto collateralized rilisan platform Maker ya, dan seterusnya. Nah, itulah teman-teman ya terkait dengan stablecoin yang sudah saya jelaskan. Apakah Pi Network nantinya akan menjadi stablecoin seperti layaknya stablecoin yang saya jelaskan tadi? Maka salah satu untuk menjadi aset kripto yang nilainya stabil, dia harus menjadi stablecoin. Dan stablecoin juga ada kelemahannya seperti yang saya jelaskan tadi. Oke, jadi jangan asal sembarang ngomong Pi Network harganya stabil, Pi Network harganya stabil. Syaratnya harus stabil itu ada underlying-nya jelas. Oke, underlying-nya jelas dan juga likuiditasnya jelas. Jadi bagaimana dengan Pi Network? Kalau Anda tahu silahkan komen di bawah. Thanks for watching dan jangan lupa di-share ke teman-teman lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.